Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang berkata kepada orang-orang atau para pendengarnya, mungkin juga kepada para muridnya waktu itu ya. Jadi Yesus pada kesempatan ini dia mengatakan dua hal. Yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya di sini ya Yesus menegaskan berkaitan dengan kesederajatan manusia ya. Jadi identitas ya itu hanyalah suatu hal yang ditempelkan pada seseorang yang memungkinkan dia nampak lebih dominan daripada yang lain, atau istilah dalam tanda kutip itu ya primus inter pares, yang sebenarnya sama ya. Sama dalam arti dia adalah manusia, saya juga adalah manusia. Cuman identitas yang diberikan itu yang membedakan. Ada yang disebut atasan, ada yang disebut bawahan. Perintah atasan kepada bawahan ya harus dilaksanakan oleh bawahannya, sebab itu adalah tugas yang perlu dilakukannya. Tetapi berkaitan dengan kemanusiaan, nilai universal itu sama, tidak ada yang berbeda. Ya dengan demikian ya konsekuensi dari hal itu, perlakuan terhadap sesama itu ya tidak perlu ada tindakan pilih kasih teristimewa ya dalam hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan nilai-nilai yang perlu dibangun, persaudaraan, nilai kedamaian, gotong royong dan sebagainya ya, keadilan dan sebagainya itu. Artinya orang itu diperlakukan sama sebagaimana memang harus itu dilakukan. Sebab semua orang itu dipandang sama. Seorang filsuf dia melihat atau dia mempunyai pemikiran yang baik ya, yang bagus. Jadi bagi dia sesama itu ya bukanlah monster ya, tetapi sesama itu yang ada di hadapannya itu adalah kehadiran nilai yang ada pada diriku. Dengan demikian di hadapan dia itu aku tidak dapat berbuat apa-apa selain saya menghormatinya. Sebab kalau saya menghormatinya itu sama artinya bahwa saya menghormati diri saya sendiri. Tidak berarti di sini bahwa kebebasan kita lalu kemudian kreativitas kita itu disedot oleh kehadiran, bukan dalam hal itu, tetapi ini dalam hal sikap ya, sikap hidup kita terhadap sesama ya. Ya dengan demikian ya, tidak ada konsep subjek dan objek di sana. Yang ada adalah subjek-subjek saling menghormati. Dan juga di sini Yesus tadi menekankan juga ya, jika kamu tahu hal itu, jika kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Artinya kan
jika kamu memperlakukan sesama saudara itu ya sebagai saudara, sebagai sesama manusia ciptaan Allah, ya maka berbahagialah kita. Bahagianya karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Yesus melanjutkan, bukan tentang kamu semua aku berkata, tetapi haruslah genap nas ini bahwa orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitin terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Artinya kan bahwa di dalam Yesus itu ya, kita itu makan roti yang sama. Artinya kan kita itu menikmati Yesus yang mengorbankan dirinya. Jadi dalam pengorbanan diri Yesus dia tidak memilih-milih kaya miskin, pemimpin, masyarakat, lalu atasan bawahan, tidak ada. Semuanya itu diperlakukan sama oleh Yesus ya dalam tindakan penembusannya. Yang terpenting di sini adalah cara pandang kita terhadap penebusan Tuhan, di mana Dia menyelamatkan kita atas nama kemanusiaan, bukan atas nama kedudukan atau identitas yang dimiliki. Lalu teman-teman, saudara-saudari, Bapak, Ibu, Yesus juga mengatakan hal yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, ini berkaitan dengan perutusan ya. Jadi dalam gereja kita ya, dalam sakramen baptis ya, kita ini sudah menjadi bagian dari anggota gereja. Orang yang percaya kepada Yesus, yang tentunya kita mempunyai tugas masing-masing ya dalam hal untuk mewartakan apa yang diajarkan oleh Yesus, menjadi pelaku firman dalam kehidupan nyata. Jadi barang siapa menerima orang yang kudus, kita diutus. Jadi perutusan kita tentu perutusan dari Tuhan sendiri. Yang kita kedepankan adalah kehendak Allah ya, dalam pekerjaan kita, dalam relasi dengan sesama dan sebagainya. Jadi kalau orang itu menerima diri kita yang memang hadir sebagai utusan Allah itu, jadi orang itu yang menerima Tuhan, menerima Yesus. Dengan demikian ya, kehadiran kita itu ya merupakan sakramen Yesus ya, dalam arti tertentu ya, di mana kita di sana hadir sebagai tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Yesus di tengah manusia. Dengan demikian, kalau orang itu menerima kehadiran kita, artinya dia itu menerima Yesus ya. Mungkin dalam arti ini ya bahwa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang mengarah kepada kebaikan bersama, sekiranya itulah yang dikedepankan di situ. Atau lebih khususnya lagi ya, dalam sakramen imamat umum ya, kita semua mempunyai tugas ya untuk menguduskan diri, dan tentunya juga kita mempunyai tanggung jawab untuk saling mendoakan. Jadi doa kita ya, entah kita sebagai pemimpin ibadat ataupun posisi kita dalam hal memimpin doa, itu posisi kita di situ adalah posisi yang dimana kita menjadi orang yang terdepan, mengarahkan atau menuntun semua orang yang ada di belakang kita ya untuk bisa mendengarkan firman, mungkin mendengarkan renungan dan sebagainya. Jadi perutusan kita ya dalam hal memimpin ibadat itu. Sedangkan para imam itu adalah mereka yang menerima imamat khusus ya, di mana mereka ya dalam tugas perutusannya mereka melaksanakan sakramen-sakramen. Lalu mereka memberkati, menyelamatkan jiwa-jiwa melalui sakramen-sakramen yang nyata ya, yang mereka berikan sendiri, otoritas yang mereka terima dari Yesus sendiri, itu yang kemudian mereka menjadi titik berangkat dari perutusan mereka. Jadi bukan diri mereka sendiri. Dengan demikian yang menerima para imam, para biarawan biarawati yang diutus oleh gereja, ya di situ kita menerima Allah yang hadir. Jadi kita sebagai umat, apapun keberadaan dari pemimpin kita, para imam, biarawan biarawati ya, kita harus menerima mereka sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memang secara khusus diutus oleh Allah. Kemanapun saja Allah menghendaki mereka pergi, disitulah mereka akan mewartakan sabda Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, singkat kata bahwa ajakan Tuhan dari pernyataan, dari perkataan-perkataannya tadi itu adalah agar kita satu terhadap yang lain saling menghormati, dan kita pun mendapatkan tugas perutusan dari Tuhan sendiri untuk kita emban, untuk kita laksanakan dalam kehidupan nyata.
Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.